Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang persiapan penyiapan barangkali ya data untuk melakukan machine learning atau deep learning. Contoh yang akan saya pakai, ini saya sedang eksperimen sama teman-teman untuk Satu Indonesia Award. Jadi Anda bisa masuk ke 1-indonesia.com. Di sini ada menu Satu Indonesia Award. Kalau diklik akan keluar kira-kira seperti ini, Satu Indonesia Award. Teman-teman bisa mendaftarkan rekannya yang inspiratif di sini, daftar. Nanti di sini ada menu buat masukin username, password. Anda bisa login pakai Facebook atau Google dan kita bisa mendaftarkan temannya. Oke. Kebetulan ini kita klik ini aja dah. Kebetulan saya adalah salah satu juri di Satu Indonesia Award. Ada ini Pak Emil, Pak Fasli, Bu Puni. Ini di depan ada Bu Nila Muluk. Ada saya. Ada Dian Sastro. Ini ada Pak Torik Haddad, ada Pak Riza, ada Pak Boy, ada Mbak Dian Sastro sebagai juri. Nah, ini adalah penerimaan-penerimaannya. Yang jadi masalah dari ini semua adalah berkas yang masuk tuh jumlahnya ribuan, banyak sekali berkas yang masuk dan kita harus mensortir dari ribuan itu. Selama ini dikerjakan menggunakan tangan. Bayangkan ribuan berkas. Ini waktu daftar kita masukin macam-macam datanya. Jumlahnya ribuan. Makanya saya lagi mikir gimana kalau kita sortir ini menggunakan komputer. Bayangkan komputer suruh baca data orang-orang ini dan harus bisa menilai. Ini ada contohnya, ada dua. Trial data sama trial data 2 ini bentuknya Excel. Ini data yang ada ID, nomor, nama, kategori, bidang kesehatan kebetulan, kota, tanggal lahir, alamat, provinsi, telepon, judul. Nah, lama dia mengerjakan, posisinya sebagai apa, lokasinya di mana. Nah, yang penting yang di sini nih. Di sini ada summary, ada motif, obstacle, kesulitan, outcome, outreach, berapa yang ini yang berhasil di dampaknya berapa besar, sustainable. Ini bentuknya teks semua ini loh. Summary, motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustainable. Ini semua bentuknya teks. Dan dari sini ini ada kota, kabupaten, provinsi, tapi nggak penting itu. Tapi yang penting adalah kemudian dewan juri harus menilai di sini, atau orang harus menilai lah di sini. Ini nilainya berapa. Oke. Nah, nilai ini harus kalau dilakukan oleh manusia bisa tewas manusia. Karena jumlahnya ribuan, banyak banget, dan ini orang harus nilai nih. Ini mati-matian yang mengerjainnya. Oke. Jadi yang kita lakukan, yang akan saya coba lakukan adalah kita harus memproses ini pakai komputer. Jadi pakai klasifikasi sebenarnya. Kalau tulisannya seperti ini, tulisannya seperti apa gitu, nilainya berapa. Jadi dari histori tulisan yang ada dengan nilai yang ada, kita akan menilai yang masa datang. Jadi kita betul-betul nilai dari tulisan aja. Oke, sekarang tekniknya. Ini kebetulan ada dua. Yang ini lebih banyak datanya. Yang data 2 lebih banyak. Ini ada sekitar, berapa nih? Ada 26 data. Yang ini cuma 20 kalau nggak salah. Ini cuma sekitar 20 data. Yang satu lagi 25 data. Oke. Jadi yang ini akan saya jadi sebagai test trial. Yang ini buat tes, yang ini buat training. Oke, yang data 2 ini buat training, yang ini buat tesnya. Kalau kita main machine learning. Nah, teknik penyiapannya agak seru di sini karena ternyata si Orange ini blow on. Kalau dia harus menganalisa tulisan, text mining, dia cuma bisa memeriksa satu kolom aja.
Jadi kalau ini ada banyak kolom nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ada, kalau ditambah dengan judul jadi 7 kolom nih. Kalau judul dimasukin dalam analisa ya, ada 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom yang akan jadi fitur. Kemudian di sini yang akan dianalisa ada beberapa. Ini ada bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, UKM teknologi, bidang. Dan ada juga, jadi dia bisa nilai. Kalau tulisannya seperti ini kayaknya ini bidang kesehatan deh. Kalau tulisannya seperti apa kayaknya bidang lingkungan. Kalau tulisannya seperti ini kayaknya pendidikan. Nah terus jadi dia bisa menentukan bidang. Dia juga bisa menentukan nilai. Nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5 nilai. Motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustain. Jadi ada 5 nilai sama 1 bidang. Dan ini harus secara otomatis dilakukan oleh si komputer. Caranya gimana supaya kita bisa melakukan training dengan kondisi dengan kondisi orange yang terbatas, kita harus merubah file ini. Jadi ini saya akan copy dulu, ini file aslinya jangan dirubah. Saya save as orange. Oke. Use Excel format, kepaksa pakai Excel. Karena si orange nerimanya Excel. Oh dia lagi ngopi. Oke. Ini cuma 25 ya. Bayangkan nanti kalau di yang benerannya kita nganalisa sekitar ribuan. Waduh lama nih nge-save nya. File, save as orange. Ini tes aja lah, saya kasih nama tes karena ini saya akan pakai buat tes data. Oke. Save. Oke. Jadi kalau kita mainan machine learning, data mining segala macam, masalah paling besarnya adalah menyiapkan datanya. Ini butuh waktu yang lebih lama sih saudara. Oke, sekarang urusannya ini. Kita akan kita akan buang yang nggak perlu. Jadi ini nggak perlu, ID nggak perlu, nomor, nggak bisa. Ini nggak perlu, ini tidak perlu, nama tidak perlu, kategori nggak perlu, lokasi nggak perlu. Susah banget sih. Nggak mau. Ya udah ini saya delete dulu nih. Delete kolom yang ini. Ya. Oh. Oke, sekarang bidang udah. Ini tanggal lahir nggak perlu, alamat, provinsi, telepon, judul perlu, lama mereka sudah mengerjakan berapa lama, posisi, lokasi nggak perlu, buang. Judul perlu, summary, motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustain perlu, kabupaten, kota, provinsi, IDC, ID juri nggak perlu, buang. Oke, ini udah dibuang semua nih. Oh ini saat terakhir, nilai total nggak perlu juga, delete. Oke, jadi ini adalah klasifikasinya. Ini fitur. Jadi judul, summary, motif, obstacle, outcome, outreach, sustain adalah fiturnya. Ini klasifikasi. Yang kita cari adalah klasifikasi. Yang jadi masalah kita nggak bisa nyari sekaligus banyak segini. Jadi masing-masing sekali program cuma satu klasifikasi yang bisa kita kerjakan. Jadi ini nanti harus kita copy-copyin. Oke. Jadi ini harus supaya jadi klasifikasi, ngasih tahu ke Orange bahwa dia klasifikasi. Caranya saya ngasih tahu ini kelas, bidangnya discrete pager gitu. Jadi dia tahu bahwa itu adalah klasifikasi dan parameternya discrete di sini. Ini kebetulan juga motivasi. Oke, di sini klasifikasi discrete pager. Di sini semua dikasih klasifikasi discrete pager. Ini klasifikasi discrete pager. Klasifikasi discrete pager. Jadi yang 1,
2, 3, 4, 5, 6 yang kita cari nantinya, yang kita akan buat klasifikasi data yang selanjutnya, kita kasih kode CD pagar. C adalah kelas, D adalah discrete. Karena nilainya discrete. Kalau klasifikasi nilainya discrete, nggak bisa pakai nilai continue. Oke, dah. Nah, tinggal masalahnya ini. Jadi bidang harus bisa baca dari semua teks. Masalahnya teksnya ini misah ini. Judul, summary, motivasi ini pisah. Jadi kita harus bikin jadi satu teks yang ini. Ini kita bikin satu teks. Dan ini harus kita kasih tahu ke si Excel bahwa ini adalah teks. Jadi saya kasih tahu dulu dia teks. Dia adalah teks. Caranya cuma gini, select, kemudian format. Salah, bukan format. Klik kanan, format cell, teks. Jadi saya kasih tahu ini adalah teks. Oke. Ini udah kasih tahu teks semua, judul, summary, motif. Ini teks semua. Sekarang saya akan bikin insert column left. Oke, saya tambahin kolom di sebelah kiri. Ini saya butuhnya 1, dia bikin 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena saya tadi udah select yang ini semua. Saya butuhnya 1, nggak apa-apa lah. Ini ya. Ini saya isi kok teks. Oke. Jadi teksnya, teks ini akan kolom teks ini adalah nanti saya buat jadi apa? Kolom yang ini saya jadi 1 di sini semua. Tapi ini tetap saya jaga ini, nggak akan saya buang. Oke, atau jangan teks lah, konten. Oke, cara ngisi, cara untuk menambahkan ini semua ke sana. Ini nggak mau, biarin, ntar saya delete. Ntar aja delete-nya. Soalnya kalau delete-nya sekarang jadi reject. Caranya nambahin, ini saya klik dulu di sini. Saya tambahin pakai concatenate. Gitu. Perintahnya concatenate. Oke. Kolomnya teks yang mana? Pencet kontrol. Ini. Oke. Jadi dari judul sampai ke sustain, saya klik semua, saya enter di sini. Dia akan menambahkan semua di sini. Oke. Nah, sekarang yang seru adalah saya akan copy ini ke bawah. Copy. Wah, nih gimana caranya? Ini nyebelin ini. View, bisa nggak di zoom? Zoom. Walah. Wah, nggak bisa ini. Saya buang dulu lah ya. Oke. Paste. Harusnya paste semua ke bawah sih, gimana caranya? Bisa nggak ya? Copy. Nah, gimana caranya coba ke paste ke bawah semua nih? Ini udah ke paste. Oh, ini satu-satu, kalau sampai ribuan ya seru juga urusannya ya. Ya udahlah, sementara gini caranya, ntar diakalin gimana caranya kalau banyak.
Isinya ada nggak? Kok nggak keluar? Nggak kelihatan sih. Oke. Zoom entire page. Boh, nggak bisa. View zoom piece width. Ini banyak yang nggak kelihatan, nggak bisa dibaca. Ntar, wah, ya udah nasib dah. Tapi harusnya ada sih makhluknya, karena ini udah kelihatan ininya bener sama dengan concatenate. Ini semua ada. Deh. Sekarang kita save ini. Coba saya save as bisa nggak save as text atau apa, CSV. Ini cuman buat biar bentuknya file text biasa, biar bisa saya baca aja nih ya, buat ngecek. Ini delimiternya tab. Oke, coba kita lihat. Ini saya mau baca aja nih. Oh, oke. Ini di konten ada tulisan di sini. Coba kita buka. Nah, ada tulisannya di kontennya nih sekarang. Ini hasil gabungan dari konten yang sebelumnya. Ini hasil penggabungannya. Jadi oke lah, berhasil dia gabungkan. Cuman di sini ada underscore 005F 000D, itu kayaknya kode di spreadsheetnya untuk bedain antar kolom. Ini biarin aja, tapi ini berhasil. Oke. Sekarang ini saya buang aja, nggak penting, move to trash. Oke. Jadi yang data 2 orange sudah ada, sekarang yang tes. Ini kita proses juga sama. Cuma di tes ini kita tidak butuh, ini saya buang, kategori yang dicari kita nggak butuhin, jadi kita akan buang kategori yang kita cari, yang tadi akan buang. Ini buang, buang, buang. Ini buang bidang. Ini yang akan kita cari, kita buang. Tempat, tanggal lahir, alamat, provinsi. Aduh, nggak bisa lagi. Delete. Alamat, provinsi, judul masih dibutuhin. Lama, posisi, lokasi, buang. Oke, sekarang judul, summary, motif, abstrak. Nah, ini buang semua nih ke ujung. Sampai ke belakang sini dibuang semua. Karena ini buat kita pakai buat ngetes apakah berhasil atau enggak. Oke. Nah, tetap sama dengan yang tadi, kita akan butuh konten yang totalnya juga. Ini kita jadiin teks dulu. Klik kanan, format cell text. Oke. Sekarang kita insert kolom left. Oke. Ini saya kasih konten di sini. Sekarang ini sama dengan concatenate. Oke. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter. Oke. Sekarang ini harus di copy. Ini saya nggak butuh, ini dibuang semua. Delete. Oke. Ini urusannya di copy sekarang. Paste. Udah, habis. Semua udah dikopiin. Sekarang kita save. Udah beres di save. Sekarang kita urusannya, kita akan bagi ini lagi untuk
nanti digunakan di Orange untuk menghitung masing-masing kategori. Artinya apa? Saya harus misahin. Misalnya saya akan menganalisa bidang. Bidang biasanya saya tempelkan dengan konten atau summary. Konten adalah semua kontennya, dia bisa berdeteksi kalau kontennya seperti ini total, bidangnya apa, atau kita deteksi dari summary aja, bidangnya apa. Jadi saya akan eksperimen dengan dua versi, satu versi teks panjang, satu versi teks pendek. Itu untuk bidang. Nanti untuk nilai juga sama. Kalau konten panjang seperti apa, nilai motivasinya berapa misalnya. Terus yang pendeknya saya ambil dari teks motivasi ini. Nanti dan seterusnya. Konsekuensinya ini harus saya copy aja, nanti saya tinggal delete-deletein sih. Ini ada di SIA 2. Copy. Trial data 2 Orange. Oke. Trial data 2 Orange. Ini saya akan bikin bidang. Ini untuk mengklasifikasi bidang datanya. Tadi ini saya siapin dulu filenya, nanti baru saya edit. Ini untuk mengklasifikasi motifnya. Terus apa lagi ya? Outcome, outreach, obstacle, sustain. Oke. Jadi ini data yang akan kita nilai, kita siapin filenya, nanti filenya harus diedit untuk masing-masing. Nah, sama juga untuk tesnya, copy trial data test, trial data test, sama bidang, motif, outcome, outreach, obstacle, sustain. Jadi udah siap semua, sekarang kita harus ngedit satu-satu. Ini jadi banyak file ini. Untuk bidang, untuk kita melakukan ini bidang. Ada yang lupa saya. Ini saya harus bikin dua versi lagi, versi panjang, versi pendek. Oke. Aduh, banyak banget ya. Ini udah lebih banyak lagi ternyata. Yang pakai kon akan saya bikin buat versi panjang. Nah, saya bikin dikit aja dulu lah. Nanti tinggal untuk video ini saya bikin dikit, tapi kenyataannya nanti saya harus bikin semuanya. Jadi ada beberapa yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang pendek, jadi saya akan butuh klasifikasi bidangnya. Ini konten akan saya buang, ini buang. Bidang saya ambil dari summary aja. Ini saya buang semua sisanya. Delete kolom. Ini buang. Oke. Jadi dia akan melakukan regresi cuman dari bidang dan summary. Nanti kita akan dapat modelnya untuk bidang apa, teksnya seperti apa. Oke, datanya saya akan simpan di Orange bidang. Save. Kalau yang panjang akan beda caranya, beda sedikit. Kalau tadi kan bidang sama summary, yang panjang bidang sama konten aja, lainnya dibuang. Jadi
penyiapan datanya lumayan juga sih. Aduh, lupa, nggak bisa ini dikerjain, dibuang nggak bisa, don't save. Jadi kisahnya adalah gini, konten ini dia ngambil dari masing-masing kolom ini. Konsekuensinya kolom ini nggak bisa kita delete, karena kalau di delete nanti teksnya jadi hilang sebelah sini. Jadi konten ini tetap saya diemin, dan teks yang ini saya buang semua. Teksnya nggak dipakai, saya hanya butuh ininya, nilainya ini saya buang, yang ini nggak dipakai. Aduh. Nah, oke. Ini saya buang. Tapi teksnya nggak dibuang semua. Oke. Jadi khusus buat yang konten total itu teksnya nggak dibuang. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Mana tadi? Sia 2. Oke. Untuk motif dia butuhnya seperti ini. Bidang saya buang, ini buang. Ini buang. Delete kolom. Nah, ini saya buang, ini saya pegang, nggak dibuang. Ini buang. Jadi saya punya 2. Kalau tulisannya seperti ini, nilainya berapa? Jadi kita punya data itu. Tulisan seperti ini nilainya berapa? Kita save. Saya kasih contoh lagi untuk obstacle. Ini nggak dipakai, bidang udah nggak dipakai, judul primary motif obstacle. Oke, ini buang. Nah, sekarang ini buang, motif buang, obstacle-nya nggak dibuang. Ini buang. Jadi saya punya 2 data lagi, tulisan obstacle itu sendiri dan nilai obstacle itu sendiri. Dan ini akan ditrainingkan ke komputer. Yes. Saya akan kasih contoh lagi, obstacle tapi yang motif yang ini, yang concatenate. Oke. Jadi ini motif concatenate, saya akan buang ini, bidang dibuang karena nggak dipakai bidangnya. Sekarang nilai di sininya akan saya pakai adalah nah ini saya geser dulu ke sini biar lebih enak. Oke, ini motif, berarti ini saya butuh, sisanya saya buang. Oke, jadi nilai buat klasifikasi ada di sini. Ntar don't save. Oke. Nah, ini dimasukin ke mana sih? Ke orange. Nih saya kasih lihat ininya aja, capture screen-nya aja lah biar cepet. Kita udah cukup lama tadi luangkan waktu untuk preparing data, dan itu belum selesai, masih banyak yang harus dikerjakan. Pertama-tama yang saya lakukan adalah cek algoritma mana yang paling presisi yang bisa kita pakai buat nganalisa. Jadi tadi korpusnya itu file Excel yang tadi dibaca, di preproses, masukin back of words, kemudian kita tes skornya. Di tes skor ini kita tes beberapa algoritma sekaligus, logistic regression, naive Bayes, random forest tree misalnya. Terus saya juga eksperimen dengan stacking, 2 algoritma jadiin 1. Ini eksperimen banget. Jujur, dengan cuma 25-an data aja, ini butuh waktu hampir 1 menit buat nganalisa untuk 5 lebih nih, 1, 2, 3, 4, yang ini yang kelima. Ini paling lama nih. Ternyata nggak recommended untuk stacking dari algoritma. Nah, ini hasilnya kira-kira kayak gini. Yang kita lihat yang di bagian presisi ini, yang paling bagus adalah logistic regression,
yang lainnya on. Stack masih bagusan karena stack digabungkan antara logistic regression dengan tree. Cuman tree-nya akan menjatuhkan presisi ternyata. Jadi stack kita buang, jadi kita buang semua, akhirnya nanti saya akan pakai logistic regression yang paling bagus presisinya, hampir 75% presisi dia. Bagaimana kita ngecek presisinya? Kita bisa lihat di confusion matrix. Ini yang warna ungu adalah yang dia berhasil benar. Ini yang klasifikasi yang benarnya, kesehatan, lingkungan, pendidikan, teknologi, UMKM, dan ini hasil prediksinya. 3 berhasil, 4 berhasil, 3 berhasil, 3 berhasil, 5 berhasil. Ini dengan data hanya 25 ya. Ini ada yang gagal klasifikasi, beberapa gagal klasifikasi dia. Oke. Tapi sebagian besar sih oke sih klasifikasinya. Oke. Kemudian ini contoh naive bias. Wow, ini bisa kosong di sebelah sininya. Oke. Oke, tadi pintu lagi dibongkar-bongkar ya udah. Ya, minta maaf tadi ada pergulatan dengan pintu. Ternyata beres, sudah. Jadi ini di naive bias kita bisa lihat naive bias gagal total di 2 kategori, lingkungan, pendidikan, dia nggak berhasil. Jadi tidak rekomen buat dipakai. Jadi yang presisinya nggak bagus, contohnya yang kayak gini-gini nih, bisa fatal banget. Nah, kemudian kita lakukan prediksi. Prediksi adalah tadi yang korpus yang buat training dimasukin ke sini, korpus berproses, masukin logistic regression. Kalau paling enak ini kita save aja modelnya sama prediktornya ke file. Jadi karena ini prosesnya bakal lama banget nih, kalau ribuan data ini bakal lama. Kita save ke file, nanti filenya kita masukin ke prediction ini. Nah, nanti file-file yang baru kita masukin di korpus 1. Makanya tadi ada yang tes tadi ya. Tes masukin sini, kita predict. Hasilnya kira-kira kayak gini, ini contoh. Ini nilai. Jadi ini nilainya beda sama, maksudnya antara file ini dengan file ini beda banget ya. Ini bukan file yang sama, ini 2 file yang lain. Kalau kita hitung nilainya kelihatan banget. Kalau tulisan seperti ini nilainya 7. Tulisan seperti ini 1. Tulisan ini 7 dan seterusnya. Jadi dia langsung bisa nilai sendiri otomatis. Cuman ini datanya cuma 25, masih kurang banyak sih sebenarnya. Kita harus punya data banyak supaya nilainya lebih presisi lagi. Kira-kira gitu. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan penilaian sih. Kira-kira gitu. Oke. Balik lagi. Jadi kira-kira gitu prosesnya. Penjurian ini jadi dibantu oleh artificial intelligence, deep learning dan sebagainya, supaya lebih gampang hidupnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.